Halo semuanya, selamat datang kembali. Di sesi kali ini, kita bakal ngebahas sebuah transformasi yang benar-benar luar biasa. Kita bakal melihat lebih dalam gimana perspektif Islam klasik itu mengangkat kegiatan belajar yang sering banget kita anggap cuma rutinitas yang ngebosenin jadi sebuah pencapaian spiritual di level yang paling tinggi. Ulasan visual kita kali ini bakal memandu perjalanan kita buat memahami hal itu. Oke, mari kita langsung masuk aja ke inti pertanyaannya. Pernah nggak sih kalian nanya serius ke diri sendiri, apa sih sebenarnya bentuk ibadah yang paling agung dan paling tinggi secara mutlak? Coba deh dipikirin sebentar. Mungkin yang terlintas di kepala kita adalah ibadah fisik yang berat-berat ya, kayak puasa berhari-hari berturut-turut atau sholat malam sampai kaki bengkak. Tapi siap-siap ya, karena hari ini kita bakal ngeronggak ulang apa yang selama ini kita anggap sebagai puncak pengabdian ke Sang Pencipta. Nah, ngomongin soal ini, Imam Az-Zuhri pernah ngasih pernyataan yang cukup bikin merinding. Beliau bilang, tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada ilmu. Luar biasa banget kan? Pemahaman dari ulama klasik kita itu adalah setiap detik yang kalian habisin buat baca buku, dengerin kajian, atau mikir keras waktu belajar agama, itu pada dasarnya adalah ibadah yang levelnya luar biasa tinggi. Hampir nggak ada ibadah fisik apapun yang bisa nyamain keutamaan dari sekedar duduk menuntut ilmu. Dan ini otomatis ngebawa kita ke satu konsep yang super penting, yaitu khasyah. Khasyah ini bukan cuma rasa takut biasa yang bikin kita pengen lari ngejauh, bukan gitu. Ini tuh rasa takut yang campur aduk sama kekaguman yang luar biasa mendalam. Dan kalau kita cek di Al-Quran, tepatnya di surat Fatir ayat 28, status spiritual yang sangat elit ini secara eksklusif cuma dikasih ke mereka yang benar-benar paham agama secara mendalam, alias para ulama. Jadi pencapaian luar biasa ini memang dipersiapkan khusus buat mereka yang berilmu. Oke, masuk ke poin penting kita yang pertama, tanda kasih sayang ilahi. Pernah kepikiran nggak? Gimana sih cara kita tahu pasti kalau Sang Pencipta itu beneran pengen ngasih kebaikan buat kita secara personal? Jawabannya ada di hadis sahih yang udah disepakati ini. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama. Yang benar-benar menarik di sini adalah pernyataan ini ngasih kita ukuran yang sangat jelas dan pasti. Ini semacam indikator biner yang paling gampang buat ngukur kasih sayang ilahi ke diri kita. Kalian bisa lihat kontras yang sangat tajam di sini. Ulama-ulama besar sekali Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar, dan Ibnu Bas itu benar-benar nekenin hal ini. Kalau kalian lihat, ada orang yang tiba-tiba dikasih kepahaman soal agamanya, itu adalah bukti nyata kalau Allah lagi ngasih kebaikan buat dia. Sebaliknya nih, kalau seseorang terus-terusan dibiarin nggak tahu soal agamanya, yaitu tanda kalau dia nggak dikehendaki kebaikan. Syekh Ibnu Taimiyah bahkan sampai ngasih highlight kalau kita nggak akan pernah bisa ngerasain kebahagiaan sejati tanpa punya pemahaman agama ini. Lanjut ke bagian kedua kita, peningkatan derajat di dunia dan akhirat. Dari pemahaman tadi, coba deh kita arahkan pandangan kita ke hasil akhirnya nanti. Al-Quran di surat Al-Mujadilah ayat 11 itu udah ngasih janji pasti buat ngangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ibnu Al-Qayyim merangkum ganjaran puncaknya dengan sangat epik. Pertama, kedekatan langsung sama Tuhan semesta alam. Kedua, bisa gabung sama alam malaikat. Dan ketiga, berteman sama penduduk langit yang mulia. Beliau dengan penuh semangat bilang, seandainya ini satu-satunya ganjaran dari belajar, ini tuh udah lebih dari cukup. Itu aja belum ngitung kemuliaan dan martabat di dunia yang otomatis bakal ngikutin kita. Dan kemuliaan itu ujung-ujungnya ngasih kita sesuatu yang sangat mahal, ketenangan batin yang nggak bisa dihancurin oleh situasi seburuk apapun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ngucapin kalimat legendaris ini waktu beliau lagi diuji abis-abisan. Apa yang bisa dilakukan musuh-musuhku terhadapku? Sesungguhnya surgaku dan tamanku ada di dalam dadaku. Kemanapun aku pergi, ia selalu bersamaku. Kalimat ini benar-benar ngegambarin ketenangan batin absolut yang cuma bisa didapetin di jalur ilmu. Sekarang saya mau nanya langsung nih ke kalian. Kalau kalian pengen ngerasain level ketenangan kayak gitu, dan pengen banget masuk surga tertinggi, gimana sih cara praktisnya buat mulai meniti jalan ke sana hari ini juga? Siapin diri kalian, karena ini adalah jawaban paling krusial dari ulasan kita hari ini. Dan ini dia jawabannya. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Simple dan jelas banget kan? Jadi, belajar agama itu bukan sekedar aktivitas hafalan akademis yang kaku. Tapi secara harfiah, setiap halaman buku yang kalian baca, itu adalah proses di mana kalian lagi ngebangun dan ngaspal jalan tol pribadi kalian sendiri menuju surga. Dan kabar baiknya, praktiknya gampang banget. Poin penting yang harus kita sadari adalah betapa Allah udah bikin ini semua jadi luar biasa mudah buat kita di zaman sekarang. Lewat teknologi, kita bisa langsung akses teks suci dan kitab ulama dari HP kita.
Kalian cuma diminta nyisihin waktu sedikit, ya mungkin 1 atau 2 jam aja sehari dari rutinitas sibuk kalian. Hasilnya, kalian ngeborong pahala spiritual yang masif dan ngebooking derajat yang tinggi di surga. Benar-benar investasi waktu yang nggak ada ruginya. Masuk ke bagian ketiga kita, yaitu sebuah warisan abadi. Ngomong-ngomong soal keabadian, mari kita geser fokus kita ke apa yang bakal terjadi setelah kita ninggalin dunia fana ini. Kita bakal lihat kalau jalan ilmu ini ternyata bisa nembus batas kematian itu sendiri. Ada hadis riwayat Muslim yang udah sering banget kita dengar, pas kita meninggal, semua urusan kita putus, kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh. Nah, poin soal ilmu ini penting banget buat kita resapi. Ilmu yang bermanfaat nggak cuma berhenti waktu otak kita berhenti bekerja. Ilmu itu bakal ikut nembus ke alam kubur dan pahalanya ngalir terus. Ngangkat derajat kita perlahan-lahan, bahkan di saat kita lagi tertidur lelap di alam sana. Selanjutnya, mari kita lihat sedikit sejarah di bagian keempat, mengikuti jejak kaum salaf. 4.000. Coba deh, ambil jeda sebentar dan renungin betapa besarnya angka ini. Kira-kira apa sih makna dari angka 4.000 ini di masa awal peradaban Islam ini? Menurut catatan dari ulama besar Ibnu Sirin, angka itu adalah jumlah anak muda yang benar-benar mendedikasikan diri mereka sepenuhnya cuma buat nuntut ilmu. Dan itu hanya di Kufah, yang waktu itu cuma sebuah kota kecil kuno. Ini sih benar-benar bikin kita takjub ya. Bayangin aja gimana gairah intelektual dan semangat dedikasi yang nyala-nyala di era tabi'in saat itu. Sekarang coba kita bandingin secara jujur sama kondisi kita sekarang. Di satu sisi, dulu ada ribuan pencari ilmu sejati kumpul di satu kota kecil. Di sisi lain, di era modern ini, secara global jumlah orang yang benar-benar fokus belajar agama itu malah makin nyusut. Bahayanya apa? Kalau pelajar agama sejati udah langka, masyarakat akhirnya bakal nanya ke orang-orang yang sebenarnya nggak paham. Dan orang-orang ini bakal ngeluarin opini yang ujung-ujungnya malah nyebarin kesesatan secara massal. Makanya, pesan ini wajib banget kalian tanam dalam-dalam di pikiran kalian. Kalau hari ini kalian lagi berproses belajar dan ngaji agama, ketahuilah, kalian itu bukan orang sembarangan. Kalian itu udah dipanggil dan dipilih dari jutaan manusia lain buat jalan di rute yang persis dilewatin sama para nabi. Kalian ini masuk ke kelompok elit yang diistimewakan oleh Allah buat bawa pencerahan bagi umat. Karena itu, pesannya simpel. Tetaplah teguh dan konsisten di jalan hidayah yang agung ini. Ikutin terus jejak para sahabat dan ulama kita terdahulu. Nikmati aja prosesnya, sabar ngadepin rasa capeknya, dan bergembiralah. Karena di depan sana ada ganjaran yang tumpah ruah dari Allah yang udah nungguin kalian. Nggak kerasa, kita udah sampai di akhir ulasan kita. Setelah melihat langsung gimana orang yang nuntut ilmu itu diangkat derajatnya setinggi langit, saya cuma mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian jawab sendiri. Dengan tahu ada kemuliaan abadi yang gak tertandingi lagi nungguin kalian di depan sana, warisan kayak gimana sih yang bakal kalian pilih untuk dibangun, mulai dari detik ini juga? Semoga sesi kita kali ini bikin kalian makin semangat buat buka buku dan mulai beribadah lewat ilmu. Terus semangat belajarnya dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.